Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Buka buku tak halaman 73 bagian D tentang tegangan permukaan. Jadi sekarang kita masuk bagian D, tegangan permukaan. Contoh, tegangan permukaan zat cair, ya, seperti air dalam gelas, air dalam ember, air dalam kolam, air selokan. Itu adalah merupakan air yang memiliki tegangan permukaan. Jadi zat cair itu memiliki tegangan permukaan, ya. Contoh sabun, ya, air sabun itu, gelembung-gelembung sabun kan itu adalah tegangan permukaan. Artinya permukaannya menjadi tegang. Contoh, kenapa nyamuk tidak tenggelam di dalam air? Karena air itu memiliki tegangan permukaan. Nah, tetapi kalau kita lemparkan batu ke bawah, kenapa batu tenggelam? Karena tegangan permukaan daripada air itu pecah, jadi sehingga tenggelam. Nah, kalau nyamuk jatuh ke dalam air, itu akan tenggelam juga apabila tegangan permukaan zat cair itu pecah. Nah, itu namanya tegangan permukaan. Yang mana ketegangan permukaan itu adalah akibat adanya gaya kohesi. Apa itu gaya kohesi? Gaya kohesi itu adalah gaya tarik antara zat yang sejenis. Nah, jadi antara zat jenis air, kalau air berarti antara zat atau molekul yang sejenis. Contoh molekul air dengan molekul air. Mau nih? Biar pas pakai. Kasih masuk nih. Iya. Masuk enggak? Tunggu kayak ulang dulu nanti. Video. Oke, saya lanjut. Jadi Anda sudah tahu tegangan permukaan. Nah, contoh kalau ada itu biasa yang kita beli di mas-mas, itu sabun-sabun yang gelembung-gelembung sabun, kalau dikasih begini, keluarlah gelembung sabun itu. Nah, gelembung sabun itulah yang menyebabkan adanya gaya kohesi. Nah, daripada sehingga dia permukaannya bundar, ya. Nah, dia permukaannya bundar. Nah, kalau dia meletus berarti pecah tegangan permukaannya. Nah, itulah yang disebut dengan tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah akibat adanya gaya kohesi, yaitu gaya tarik menarik antara molekul-molekul yang sejenis. Karena ada juga yang namanya gaya adesi. Nah, kalau gaya adesi adalah gaya tarik antara molekul, gaya tolak, ya, gaya tolak menolak, gaya tarik menarik antara molekul-molekul yang tidak sejenis. Contoh, kalau umpamanya air di dalam gelas, jadi gaya tarik antara molekul air dengan molekul gelas itu namanya adesi. Nah, itu. Oke, anak-anak sekalian. Nah, inilah nanti kita bisa lihat, oh, ada yang namanya meniskus cembung, ada yang namanya meniskus cekung. Ya, sebentar kita bahas itu. Ini mau dulu tegangan permukaan.
Jadi tegangan permukaan di simbol seperti ini gamma. Nah, yaitu besarnya tegangan permukaan itu adalah F per L. Nah, di mana L ini ya 2D. Nah, besarnya L itu sama dengan 2D. Nah, yang mana itu 2D karena kan pamannya kita ambil gelembung sabun seperti yang kita lihat. Itu kan di belakang ada muka belakangnya. Ya, ada muka belakang. Contohnya ini telapak tangan. Telapak tangan saya ini permukaan di depan, ini permukaan belakang. Jadi ada dua permukaannya, makanya disebut 2D. D itu jarak atau lingkaran. Berapa? Kalau dia lingkaran namanya. Oke, anak-anakku sekalian. Nah, saya hapus nih. Yang manakah yang maksud dengan meniskus cembung dan meniskus cekung? Nah, perhatikan kemari supaya Anda tahu. Ini akibat tegangan permukaan ya, ada namanya meniskus. Ada namanya meniskus cekung. Itu gambarnya seperti ini. Ya. Nah, ini namanya meniskus cekung. Ini namanya cekung karena kita tarik garis. Ini namanya meniskus cembung, ada juga namanya meniskus cembung. Meniskus cembung itu begini. Nah, ini airnya. Ya. Dia begini. Nah, ini air pamannya. Nah, ini namanya meniskus cekung, ada juga meniskus cembung. Nah, itu. Nah, ini ada tetanya. Ya. Ini ada teta. Ini sudutnya ya. Nah, kemudian ini juga ada namanya teta di sini. Ini sudutnya ini. Nah, mana sudutnya lebih besar? Nah, ini kan ini katakanlah ini normalnya ini. Nah, ini sudutnya. Nah, ini tetanya. Nah, ini. Nah, inilah menandakan bahwa oh ini dia cekung, meniskus cekung. Oh ini meniskus cembung. Kalau meniskus cekung sudutnya kecil. Nah, sudutnya kecil. Kalau meniskus cembung sudutnya besar. Nah, ini adalah gaya tarik menarik antara molekul-molekul sejenis dan tak sejenis. Ya. Oke. Nah, itu kalau ini sudutnya lebih kecil dari 90 derajat, kalau ini sudutnya lebih besar dari 90 derajat. Ini ya. Nah, itu. Ya. Jadi ada namanya meniskus cekung dan meniskus cembung. Bisa dibaca-baca nanti bukunya. Oke. Sekarang kita lanjut lagi tentang kapilaritas. Saya hapus lagi tentang kapilaritas. Apa itu kapilaritas? Kapilaritas. Apa itu kapilaritas? Kapilaritas itu naiknya permukaan zat cair dalam sebuah pipa kecil. Yang mana itu? Contoh apa? Tumbuhan. Kenapa makanan bisa naik? Karena kita sudah belajar di biologi, ya. Makanan itu naik ke dalam, ke atas apa namanya, ke daun, ya. Itu melalui pipa kapiler namanya. Itu. Itu. Contohnya ini ya. Pipa kapiler, kapilaritas ya. Ini. Ya. Kalau umpamanya ini air,
Ini pipanya, maka airnya bisa naik begini. Nah, inilah. Nah. Atau dia begini. Nah, dia begini. Nah, itu ada di gambarnya di buku tak, bisa dilihat. Nah. Ya, langsung saja Dina. Nah, ketinggiannya ini berapa? Kan itu berasal dari kapilaritas tadi. Kapilaritas ini berasal dari tegangan permukaan. Nah, jadi ini ada hubungannya dengan tegangan permukaan. Jadi didapatkan ini dari tegangan permukaan. Itu rumusnya. Ya, yang tadi kita bahas. Yang kita bahas tadi asalnya kan dari sini, berasal dari tegangan permukaan. Nah, yaitu dari rumus ini. Nah, tadi kita bilang ini F per 2D atau F sama dengan gamma kali 2D. Kan begini. Ini dasarnya ini. Dari situ ya. Oke. Itu dasarnya Dina. Sehingga dirumuskanlah ketinggian permukaan zat cair di pipa kapiler itu ada rumusnya sini. H sama dengan 2 kali gamma kali cos theta, karena ada sudut di sini, ada sudut di sini. Ini ada sudut ini. Ada sudut di sini. 2 kali gamma kali cos theta dibagi dengan massa jenis zat cair dikali G kali R. Massa jenis zat cair kali G kali R. Nah, inilah rumusnya. Rumus dari ketinggian permukaan zat cair yang berada dalam pipa kapiler. Nah, ini. Jadi ini rumusnya tinggi zat cair dari pipa kapiler. Nah, ini. Oke, anak-anakku sekalian. Nah, langsung saja, jangan diturunkan terlalu lama lagi. Yang penting dasarnya dari sini, dari tegangan permukaan. Kemudian yang ketiga, viskositas. Saya hapus viskositas sekarang. Nah, apa itu viskositas? Nah, itu adalah apa itu viskositas? Adalah ukuran kekentalan daripada zat cair. Nah, seperti oli. Oli itu kan banyak jenisnya. Ada jenisnya itu tergantung dari kekentalannya. Ada kekentalannya 10, makanya ada yang bilang oli 10, oli 20, oli 30 sampai oli 100. Makin tinggi sainya itu namanya sai. Makin tinggi kekentalan sainya itu makin tinggi kekentalannya. Nah, itu namanya viskositas. Oke. Nah, apa rumus daripada viskositas? Ya, bagaimana caranya mengukur? Ya, ambil saja umpamanya minyak kelapa. Nah, minyak kelapa. Dan kita masukkan ini kelereng, umpamanya kelereng kita jatuhkan ke sini. Maka ini akan turun. Nah, kalau kekentalannya rendah, maka kelereng ini cepat turun. Tetapi kalau kekentalannya tinggi, nah, maka kelereng yang turun melalui minyak itu akan menjadi lebih kecepatannya kecil. Makanya ada gaya. Apa sebenarnya itu adalah gaya. Ada gaya di sini, ada gaya gesek antara gaya di sini ada gaya. Itu gaya gesek antara umpamanya kelereng dengan minyak. Kalau kita ambil contoh itu, bisa juga antara kelereng, antara batu dengan air, bisa saja. Ya. Nah, rumusnya tidak lain ini. 6 kali ini adalah rumusnya, F-nya di sini adalah 6 kali ini. Iya. Kali pi kali apa itu? Kecepatannya
ada kecepatan di situ, kali P kali R. R itu jari-jari. Nah, jari-jarinya itu benda. Nah, itu. Aja itu jari-jari bola. Ini jari-jari bola. Inilah rumusnya. Gaya gesek antara zat cair dengan minyak, kalau umpamanya minyak. Nah, kalau kita dari dasar ini didapatlah berapa kecepatannya. Kalau kita lihat berapa kecepatannya ini benda yang masuk, itu dirumuskan ini. Nah, ini V sama dengan rho benda dikurang rho zat cair dikali dengan volume benda dikali gravitasi dibagi dengan 6 pi kali R. Nah, ini namanya koefisien viskositas. Ada namanya koefisien viskositas. Nah, itu. Nah, inilah rumus kecepatannya. Atau boleh ditulis juga seperti ini, boleh 2 dikali rho benda dikurang rho zat cair dikali Y kali R pangkat 2 dibagi dengan 9 kali koefisien viskositas. Nah, bisa juga ini. Nah, bisa. Jadi berapa kecepatannya ini? Nah, berapa P-nya? Nah, kan ada gaya Archimedes di sini bekerja. Ada gaya di sini, ada dua gaya sebenarnya di sini. Ada gaya Archimedes, ada gaya gesekan. Ada gaya gesekan. Jadi makanya rumusnya beratnya benda ini. Nah, W-nya ini berat benda. W itu adalah berat benda. Nah, itu sama dengan gaya ke atas Archimedes ditambah F. Ada F di sini juga. F itu. Nah, itu dasarnya sehingga muncullah soal seperti ini. Oke, anak-anakku sekalian. Nah, inilah yang disebut viskositas atau biasa juga disebut dengan hukum Stokes. Paham anak-anakku sekalian? Oke. Oke, anak-anakku sekalian. Nah, itulah penjelasannya. Oke, anak-anakku sekalian. Nah, mungkin kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.